Dalam kitab Amsal dikatakan seperti ini, sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Apa itu keengganan? Enggan dalam kamus besar bahasa Indonesia artinya tidak mau, tidak sudi, tidak suka. Dengan kata lain acuh tak acuh, tidak peduli, tidak pikir panjang, atau cuek istilah kerennya. Kisah ini dimulai ketika Raja Salomo mangkat. Anaknya yang bernama Rehabeam diangkat menggantikannya sebagai raja seluruh kerajaan Israel. 12 suku termasuk suku Lewi tergabung dalam kerajaan ini. Rakyat yang tertekan dengan pajak yang begitu besar dan kerja rodi di zaman Salomo bergerak dipimpin Yerobeam untuk meminta keringanan pajak. Yerobeam berkata, "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu, dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hamba-Mu." Rehabeam meminta waktu sampai lusa untuk memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Rehabeam pertama-tama meminta nasihat dari para tua-tua yang mendampingi Raja Salomo memerintah. Jawaban dari mereka adalah, "Jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." Dengan kata lain, keringanan harusnya diberikan kepada rakyat yang saat itu menderita. Namun, Rehabeam tidak hanya meminta pendapat dari tua-tua ini, tapi dia juga meminta nasihat dari orang-orang muda yang sebaya dan yang biasa mendampinginya. Jawaban dari mereka adalah begini, "Beginilah harusnya kau katakan pada mereka, kelingkingku lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Di sini muncul keengganan dari Rehabeam. Enggan di sini bisa diterjemahkan tahu untuk melakukan yang baik, tetapi karena sungkan tidak mau melakukan yang seharusnya dilakukan. Maka Rehabeam mengikuti nasihat orang muda ini, dan kita tahu kisah selanjutnya. Rehabeam hanya memerintah 2 suku saja ditambah suku Lewi. 10 suku Israel yang lainnya kemudian mendirikan kerajaan Israel dan mengangkat Yerobeam menjadi raja Israel untuk 10 suku ini. Rehabeam tidak mau mendengarkan keluhan rakyatnya. Mungkin dia sungkan dengan teman-teman sebayanya, atau enggan karena kesombongan hatinya untuk menjadi lebih besar keluar dari bayang-bayang ayahnya. Salah seorang raja lagi yang enggan terhadap tekanan rakyatnya sampai melakukan hal yang membuat dia kehilangan taktanya adalah Raja Saul. Kisah kerajaan Israel sedang diserang oleh orang Filistin. Serangan itu begitu masif. 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak mendekati wilayah Israel. Raja Saul dan seluruh rakyat Israel sudah sampai di Gilgal. Mereka sedang menunggu datangnya Nabi Samuel sebagai penasihat rohani dalam peperangan ini. Tetapi, sesudah 7 hari dinanti, Samuel tidak kunjung datang. Rakyat yang sudah ketakutan dan merasa tidak ada harapan lagi perlahan bergerak meninggalkan Raja Saul. Raja Saul tanpa pertimbangannya matang, akhirnya melakukan apa yang hanya boleh dilakukan oleh imam, yaitu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah proses persembahan selesai, datanglah Samuel dan menegur dengan keras Raja Saul. "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap." Tekanan orang luar, ketakutan dalam batin, kesungkanan terhadap kawan, membawa orang enggan untuk berbuat apa yang seharusnya dilakukan. Kisah seorang muda digambarkan dengan jalan di awal di kitab Amsal. Alkisah di suatu persimpangan segerombolan anak muda sedang merancang kejahatan. Apakah semuanya ahli? Ternyata hanya beberapa saja yang ahli kejahatan. Sisanya orang ikut-ikutan yang tidak pernah melakukan kejahatan. Orang-orang yang tidak peduli dengan masa depannya, hanya mengikuti apa yang sedang tren di sekitarnya. Saat gerombolan rekannya mengajak untuk melakukan kejahatan tanpa pikir panjang, karena ketidakpeduliannya ini,
yaitu enggan tadi, maka langsung mengikuti apa yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Ajakannya selalu sama. Marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menahan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati. Bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Ajakan teman-teman yang negatif membawa kebinasaan bagi yang mengikutinya. Mengapa tidak berani langsung menolak? Keengganannya, rasa tidak enak sehingga tidak pikir panjang dan mengikuti ajakan itu. Amsal berkata, mereka dibunuh oleh keengganannya. Jadi, bagaimana mengatasi keengganan? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dengan takut akan Tuhan, ketakutan dan keengganan terhadap manusia dan tekanannya tidak ada lagi. Salam hikmat, bijaksana dalam bertindak.